Banyak negara memiliki harta karun berupa permata yang belum ditemukan yang tersembunyi melalui lanskap mereka. Apakah itu batu nisan samar yang tetap ada selama 100 tahun atau restoran terapung McDonald? Nah, hal apa saja yang ditemukan di Kanada? Tapi seperti biasa, sebelum kita melanjutkan videonya lebih jauh, masuk intro dulu. Berikut ini 10 hal mengejutkan yang baru-baru ini ditemukan di Kanada. Sarang ular Narcissus. Sarang ular yang mengancam ini telah ditemukan, disebut sebagai banyak hal di sepanjang sejarahnya yang diketahui cagar alam lubang pembuangan atau lubang ular sarang setan. Sebut saja tujuan dan tema setiap judul menyiratkan hal yang sama, namun memberi penghormatan kepada jumlah ular gila dan dunia lain yang mereka kumpulkan bersama untuk Narcissus. Melihat puluhan ribu ular garter tiba setiap tahun untuk berhibernasi dan akhirnya kawin dalam satu bola menggeliat besar. Kebanyakan ular tidak akan memedulikan manusia yang mendekati, daerah mereka terlalu sibuk mengurus bisnis. Untuk alasan ini imajinasi membangkitkan lebih banyak ketakutan daripada yang diperlukan. Masih sulit untuk tidak melakukannya dengan ribuan ular berkeliaran pada suatu waktu dan sekarang populasi ular mendekati 70.000. Menurut para ahli yang telah mempelajari peristiwa itu selama bertahun-tahun, karena cuaca yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan insiden roadkill dengan cepat mengikis populasi ketika mereka berusaha untuk bermigrasi. Mereka pergi ke sini untuk berhibernasi di celah-celah alami dan liang ditemukan di batu kapur termiskin. Kemudian dengan musim dingin yang mencair, binatang yang berhibernasi bangun dan langsung membuat bayi. Banyak waktu yang hilang. Kalian tahu bola ular ini dapat tumbuh besar. Meskipun canggung menonton hewan kawin, namun ini adalah kesempatan kalian untuk menonton ular. Bean Puzzle Tombstone. Di pemakaman pedesaan Rusia kalian akan menemukan banyak batu nisan tradisional yang melapisi ribuan orang yang melewati satu nisan secara dramatis menonjol dari yang lain. Apa yang disebut penanda kuburan kacang terukir dengan kode teka-teki silang daripada RIP. Pesan khas di bawah kode kriptid mendesak pembaca untuk menemui mereka di surga. Jadi apa arti semua ini? Lebih dari 100 tahun bagi seseorang untuk memecahkan kode. Istri pertama Dr. Samuel bin Henrietta, satu nama terukir di batu. Ia meninggal hanya 7 bulan setelah keduanya menikah. Istri keduanya Susana juga menemui ajalnya sebelum waktunya. Setelah hanya beberapa bulan status perkawinan, ini bisa menjadi kecelakaan atau hal lain. Satu pria mengubur dua cintanya di kuburan yang sama berdampingan, dan membangun batu nisan misterius di atas tanpa memberitahu satu orang apa arti kode itu. Pada akhirnya dia mengambil rahasia untuk alasannya dengan dia ke kuburan. Ketika dia tersesat di kapal yang ditujukan ke Kuba, begitu banyak orang datang untuk mencoba dan memecahkan teka-teki. Pada tahun 1980, itu sepenuhnya terbaca dan harus diganti dengan replika. Penjaga taman mengatakan dia memecahkan kode di tahun 40, tetapi menolak untuk mengungkapkan rahasianya. Akhirnya di tahun 70, seorang wanita berusia 94 tahun melihat kode tersebut dan mengungkapkan kepada dunia, apa yang dikatakan dan bagaimana awal mulanya. Karakter ketujuh dari baris ketujuh ke bawah dan membaca secara spiral prasasti dan memoriam Henrietta, istri pertama yang meninggal tanggal 27 September tahun 1865 berusia 23 tahun 2 bulan. Dan 17 hari Susan, istri keduanya yang meninggal tanggal 27 April tahun 1867, berusia 26 tahun 10 bulan. Dua wanita yang baik menikahi satu laki-laki itu jarang terjadi dalam waktu singkat. Mereka adalah hadiah dari Tuhan dan sekarang di surga. Semoga Tuhan membantu ia untuk bertemu mereka di sana. Bukit berasap. Bukit-bukit ini mungkin terlihat seperti pemandangan neraka, tapi tebing ini di Arktik Kanada telah terbakar selama berabad-abad dan sepertinya tidak akan berhenti. Dalam waktu dekat ditemukan di Samudra Arktik dekat wilayah barat laut Kanada, kalian dapat menemukan bebatuan membara bergaris merah yang tandus. Ini telah dikatakan sangat panas, sehingga mereka bisa membakar lubang melalui logam padat lanskap yang mendidih dengan tepat dinamai bukit berasap. Bayangkan saja penjelajah Eropa pertama yang terjadi di negeri ini, mentalitas dan ide macam apa yang menurut kalian muncul di kepala mereka, dengan kepercayaan dan cita-cita kuno mereka masih meliputi. Tanah neraka adalah apa yang banyak pelaut akan datang untuk merujuk ke tempat ini. Penampakan pertama yang pernah dilaporkan adalah oleh Kapten penjelajah Irlandia Robert Mackellar. Di awal 1800 laporan tersebut menceritakan sebuah kisah di mana kapten dan kru telah melakukan perjalanan ke kutub utara Kanada mencari penjelajah yang telah lama hilang. Sir John Franklin yang menghilang 5 tahun sebelumnya dalam sebuah ekspedisi untuk memetakan bagian barat laut.
Menurut rekaman ini, Makura pergi ke darat dan membawa kembali sepotong batu berasap. Sayangnya ketika dia meletakkannya di geladak itu membakar lubang menembus meja kayu. McBatch. Lihat, kita semua tahu, kalian dapat menemukan McDonald keliling dunia dan dalam jumlah banyak. Tetapi mengapung yang harus menjadi salah satu dari jenis yang tepat bernama McBatch hanya itu, dan melihat McDonald terapung dipasang di tongkang. Di mana awak kapal akan mengapung dan mengumpulkan makanan yang pertama kali dibangun pada tahun 1986 untuk pameran dunia tentang transportasi dan komunikasi. Sayangnya sejak saat itu jatuh dari tidak digunakan, menjadi rongsokan. Sementara tongkang masih mengapung, restoran tutup tak lama setelah pameran selama 30 tahun itu tetap berlabuh di Berlin Inlet. Pada tahun 2015 ketika Howard Meakin membeli tongkang dan pindah itu akan diperbaharui, itu adalah pertama kalinya telah pindah sejak tahun 80. Tidak peduli apa tongkang berubah, yang pasti McBatch akan selamanya tetap di hati penduduk setempat. Fairy Forest. Redwood Park di Surrey, Australia merupakan situs alam yang mempesona, sebelum menjadi hutan peri. Saat ini ratusan bahkan ribuan rumah peri berwarna cerah dapat ditemukan tersebar di seluruh hutan. Kalian tidak bisa tidak merasa bahwa kalian berada di semacam kerajaan peri. Sementara di sana beberapa rumah dapat dianggap sebagai rumah peri, sementara yang lain lebih sederhana, sekarang menjadi aktivitas anak-anak. Taman tradisional itu sendiri ada berkat hadiah ulang tahun yang luar biasa. Pada tahun 1881 kembar Peter dan David Brown yang sama-sama tuli menerima 40 hektar tanah untuk ulang tahun ke-21. Tanah sudah ditebang dan siap untuk bertani itu diserahkan kepada mereka. Tetapi mereka memutuskan ada cukup pertanian di daerah mereka, ingin mengubah daerah itu menjadi hutan ajaib, di mana anak-anak dan orang dewasa bisa mendinginkan diri dan membenamkan diri di dunia lain. Taman ini adalah rumah bagi tegakan pohon redwood terbesar di utara paralel ke-49, sebelum saudara-saudara menyerahkan tanah itu kepada publik. Membangun rumah pohon 2 lantai yang langgeng tempat mereka tinggal sampai mereka lulus pada tahun 1949. Hotel S. Berbicara tentang negeri ajaib musim dingin yang asli, bahkan hotel ini dibangun dari es dan salju saja. Quebec memastikan orang Kanada dan Amerika tidak melewatkan salah satu pengalaman paling luar biasa yang dapat kalian miliki di seluruh benua. Sementara Hotel de Glace adalah satu-satunya hotel yang seluruhnya terbuat dari salju dan es di Amerika Utara. Hanya karena terbuat dari salju dan es tidak berarti di dalamnya dingin. Apakah kalian pernah mendengar tentang igloo? Itu bekerja dengan cara yang sama seperti itu, kecuali pada skala yang jauh lebih besar. Kalian akan terkejut betapa hangatnya bangunan es seperti ini. Strukturnya dibuat dari 40.000 ton salju. Jika kalian tidak dapat membuatnya di lokasi, mereka menawarkan tur digital. Sehingga semua orang dapat melihat seperti apa di dalamnya, dapat dengan mudah menjadi istana es Elsa dari film animasi Disney yang dibekukan dengan detail. Ukiran es dan patung dapat ditemukan di mana-mana dan sungguh luar biasa. Ide untuk Hotel S dimulai pada tahun 1996, ketika seorang pengusaha melihat Hotel S Swedia, dan berpikir Quebec harus memilikinya juga, dibuka pada tahun 2001. Sebuah tim yang terdiri dari 30 pekerja dan 15 pematung bekerja selama 6 minggu, dalam setahun untuk membuat dan mendirikan hotel tepat pada waktunya untuk pembukaan Januari. Perlindungan nuklir raksasa. Para pembuat kiamat di seluruh dunia memiliki kubah tersembunyi di bawah tanah yang penuh sesak, dari persediaan tempat berlindung dan keselamatan. Sayangnya tidak satu pun dari mereka yang siap sebagai pantai Bruce yang telah membangun tempat penampungan bawah tanah yang sangat besar epik dari 42 bas sekolah. Daur ulang atasnya dengan lapisan tanah beton dan baja. Menurut Bruce itu usahanya untuk menyelamatkan umat manusia dari Armageddon. Shelter bernama Ark 2 dapat ditemukan di Horning Mills, Kanada dan hampir membentang di atas tanah seluas 10.000 kaki persegi. Dan dikatakan dapat menampung lebih dari 500 orang. Itu cukup untuk membuat sebuah desa kecil jika diperlukan. Arsitek percaya bahwa perang nuklir pasti akan terjadi di tahun-tahun mendatang, sehingga dia mulai membangun tempat penampungan di awal 1980 hingga saat ini. Dia secara kumulatif menghabiskan ratusan ribu dolar untuk proyek itu. Tetap saja dia melihat setiap sen yang dihabiskan sebagai kebutuhan untuk menyelamatkan umat manusia dari kepunahan total. Pohon besar kesepian. Pohon besar kesepian di atas pantai barat Pulau Vancouver, sebuah pohon kesepian kurus berdiri tegak di sisi tebing. Tetapi muncul menjadi tidak lebih dari pohon yang tidak pada tempatnya. Jangan tertipu, ini adalah salah satu pohon kuno besar yang menjadi ikon bagi negara ini.
Menebang pohon soliter yang dikelilingi oleh tunggul dan sisa-sisa operasi penebangan yang ekstensif hingga saat ini menjulang setinggi 230 kaki di udara dan batangnya selebar beberapa apartemen yang diperkirakan oleh konservasionis lokal. Usianya akan jatuh dalam kisaran antara 750 dan 1200 tahun. Meskipun tua, industri penebangan makmur di kawasan itu berjumlah 99 pohon cemara tua yang tumbuh di British Columbia telah ditebang. Penebang SPA Red Big Lone Oak dari kegagalan pada tahun 2012 untuk melestarikan situs tersebut sebagai lokasi kayu yang pernah berbuah. Alasan pasti mengapa pohon ini saja yang diselamatkan tidak diketahui, tetapi itu akan selamanya menjadi pengingat suram dari hutan yang dulu menakjubkan yang berdiri di sana. Plank Forest. Satu-satunya hal yang berhutan tentang lokasi ini adalah pepohonan di latar belakang. Plank Forest di Kanada adalah jalur pameran ribuan rambu yang berbeda. Selama bertahun-tahun ada rambu peringatan, rambu jalan, dan bahkan rambu agama yang menghiasi jalan itu terletak jauh di dalam daerah berhutan paling padat di Kanada, di Yukon. Di sini, alih-alih kanopi pohon yang indah, kalian bisa mendapatkan rambu yang digantung sembarangan yang jika diperiksa dengan cukup baik lebih seperti garis waktu melalui sejarah rambu Kanada. Menurut cerita di pusat pengunjung yang menawarkan tur dan pemeliharaan koleksi tentara AS dengan nama Carl Cleanley, dia adalah orang pertama yang menggantung tanda di sini pada tahun 1942, sambil membantu membangun Jalan Raya Alaska. Sebuah proyek jalan raya strategis yang dilakukan oleh pemerintah AS selama Perang Dunia II untuk meningkatkan transportasi pasokan dan pergerakan pasukan jika diperlukan. Tanda pertama dengan bangga ditampilkan Danville, Illinois 2385 mil. Meskipun tanda aslinya telah hilang, pasir waktu replika telah didirikan di tempatnya dan puluhan ribu orang telah datang untuk membuat tanda mereka. Segerombolan ikan. Setiap 4 tahun fenomena alam yang unik terjadi di Kamloops, British Columbia. Daerah itu diadakan sebagai salah satu yang paling indah. Migrasi terjadi di planet ini dan mudah untuk memahami mengapa seperti jarum jam, salmon kembali ke tempat pemijahan mereka dalam 3 minggu pertama bulan Oktober. Tetapi setiap tahun keempat dijuluki sebagai lari dominan oleh para peneliti, salmon sangat banyak, sehingga airnya berubah menjadi merah tua. Ikan berjumlah jutaan setelah ledakan populasi yang tidak dapat dijelaskan kembali dengan kekuatan begitu tebal, sehingga atom-atomnya menyerupai pita merah bergelombang saat mereka berenang ke hulu ketika 34 juta salmon muncul entah dari mana. Aman untuk mengatakan bahwa mereka mungkin melakukan sesuatu dengan perilaku mereka, meskipun para peneliti tidak menyadari bagaimana salmon ini menavigasi mereka. Perjalanan pulang setelah pergi begitu lama itu salah satu pengamatan paling spektakuler dari kehidupan hewan. Manusia dapat melihat jika kalian pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Pastikan kalian melakukannya, kalian tidak akan kecewa. Nah, itu dia beberapa hal mengejutkan yang baru-baru ini ditemukan di Kanada. Jika kalian suka dan terhibur dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.